Cara bikin hand sanitizer sendiri untuk cegah virus corona. Beberapa waktu lalu banyak sekali berita beredar mengenai pasien yang terdeteksi positif virus corona COVID-19 di Indonesia. Mendengar berita itu membuat warga Indonesia menjadi panik dan membuat banyak orang memborong beberapa barang yang diyakini dapat mencegah berbagai virus, seperti hand sanitizer yang merupakan cairan pembunuh kuman. Kini benda tersebut menjadi langka di pasaran ataupun di mal-mal. Jika ada pun harganya melambung sangat tinggi dan membuat masyarakat menjadi kesulitan mendapatkannya. Namun jangan khawatir, formula hand sanitizer cukup sederhana. Bahan-bahannya pun mudah untuk didapatkan. Hand sanitizer kini jadi benda yang banyak dicari oleh para masyarakat. Sejak virus corona menyebar, hand sanitizer bahkan menjadi barang langka karena biasanya cepat habis di berbagai toko persediaannya. Kamu termasuk yang kehabisan hand sanitizer? Tenang, kamu bisa membuat sendiri antiseptik alami di rumah dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merilis sebuah panduan tentang cara membuat hand sanitizer untuk produksi rumahan yang dapat kita ikuti. Di dalam panduan tersebut tercantum resep, cara pembuatan, dan anjuran menggunakan hand sanitizer dengan benar. Terdapat 2 resep hand sanitizer dalam panduan dari WHO ini. Resep pertama menggunakan etanol 96%. Berikut uraiannya. Kegunaan bahan-bahan pembuat hand sanitizer. Masing-masing bahan memiliki kegunaannya untuk menciptakan hand sanitizer yang efektif melindungi kita dari penyakit. Berikut fungsi dari bahan-bahan tersebut. Etanol adalah alkohol yang kita biasa temui di minuman-minuman keras dengan kadar yang rendah. Dalam konsentrasi yang tepat, etanol memiliki kemampuan menembus membran sel bakteri atau virus dan menghancurkannya dari dalam sehingga dapat membunuh bakteri dan melemahkan virus. Gliserin secara kimiawi termasuk ke dalam alkohol, tapi dalam formula hand sanitizer ini, gliserin bukan berperan untuk membunuh kuman, melainkan untuk memberi konsistensi pada alkohol agar lebih mudah untuk diaplikasikan ke kulit. Gliserin juga berguna untuk melembabkan kulit sehingga dapat mengatasi iritasi yang mungkin ditimbulkan oleh alkohol. Hidrogen peroksida. Zat ini juga merupakan antiseptik yang dapat membunuh mikroba, tetapi pada formula hand sanitizer ini, hidrogen peroksida digunakan sebagai penangkis mikroba yang mungkin dapat berkembang di larutan hand sanitizer sehingga cairan tersebut dapat digunakan walau sudah disimpan lama. Cara yang tepat untuk menggunakan hand sanitizer yaitu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Cuci tangan dengan sabun tetap diprioritaskan. Hand sanitizer memang dapat membunuh mikroba, namun tetap memiliki keterbatasan. Beberapa mikroba seperti norovirus atau Clostridium penyebab infeksi pada manusia, terbukti kebal pada penggunaan hand sanitizer dan lebih efektif dibasmi dengan air beserta sabun. Kecuali jika penggunaan hand sanitizer digunakan dalam volume yang cukup banyak, tapi tentu saja hal tersebut tidak efektif untuk dilakukan. Jika tangan tidak terlihat kotor, jangan hanya mengandalkan hand sanitizer ketika tangan Anda sangat kotor hingga kotornya bisa dilihat mata, misalnya saat tangan Anda berlumur tanah atau berminyak. Penggunaan hand sanitizer harus selalu dibarengi dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir agar upaya kita mencegah penyebaran penyakit semakin maksimal. Langkah-langkah membuat hand sanitizer dengan bahan etanol 96%. Untuk hasil akhir hand sanitizer sebanyak 1 liter, berikut bahan-bahan yang diperlukan. 1. Etanol 96% sebanyak 833 ml. 2. Gliserin sebanyak 14,5 ml. 3. Hidrogen peroksida sebanyak 41,7 ml. Air suling steril, distilasi atau air minum yang direbus ditambahkan hingga larutan mencapai 1 liter, sekitar 110 ml atau hingga mencapai batas 1 liter pada gelas ukur. Langkah-langkah di bawah ini perlu diikuti secara rinci agar hasil yang diharapkan sesuai dengan standar panduan dari WHO. Ukur semua bahan sesuai dengan takarannya. Pertama, masukkan etanol atau alkohol pada jerigen botol bersih. Masukkan hidrogen peroksida ke dalam jerigen botol berisi alkohol. Selanjutnya, masukkan gliserin ke dalam jerigen botol. Perlu diperhatikan bahwa cairan gliserin lengket dan kental, jadi pastikan jangan ada yang tertinggal di gelas ukur dengan cara membilasnya dengan air suling. Setelah semua bahan terkumpul dalam jerigen botol, tambahkan air suling hingga mencapai 1 liter. Segera tutup jerigen botol setelah semua bahan dimasukkan untuk menghindari menguapnya alkohol. Campurkan semua bahan dengan cara mengocok jerigen botol dengan perlahan hingga dapat dipastikan semua bahan tercampur rata.
Segera bagikan campuran hand sanitizer ke dalam botol yang lebih kecil agar mudah untuk digunakan. Simpan botol-botol tersebut selama 72 jam untuk memastikan tidak ada kontaminasi mikroorganisme dari wadah botol. Hand sanitizer siap digunakan. Formula dari hand sanitizer alami yang dibuat sendiri di rumah ini mirip dengan hand sanitizer yang dijual di toko. Kandungan alkohol 70% yang ada di dalam hand sanitizer bisa membunuh sebagian besar bakteri dan beberapa virus. Sedangkan formula aloe vera dan vitamin E bermanfaat untuk melembabkan kulit. Dan minyak esensial seperti tea tree serta lavender memiliki kandungan antibakteri. Yang perlu kamu ingat dalam penggunaan hand sanitizer ini, gunakanlah secukupnya. Hand sanitizer sebenarnya hanyalah alternatif darurat saat kamu tidak bisa cuci tangan memakai sabun. Cuci tangan lebih efektif dari hand sanitizer. Cara paling efektif dalam mencegah virus corona yang kini sudah sampai di Indonesia adalah dengan mencuci tangan memakai sabun. Ada 3 hal mudah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona. Cuci tangan yang benar memakai sabun dan air. Lakukan cuci tangan setidaknya selama 20 detik. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut menggunakan tangan yang belum dicuci. Hindari kontak dengan orang yang sakit. Cuci tangan memang sangatlah penting agar kita selalu higienis dan mencegah risiko penularan kuman maupun bakteri penyebab penyakit. Selain melindungi diri sendiri, kebiasaan baik ini juga melindungi orang lain ketika bersalaman atau berpegangan tangan.